Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di dalam channel Inspirasi Jawa Tengah yang mencoba menggali inspirasi, memberi motivasi, dan mencari solusi. Beberapa waktu yang lalu kami sudah menayangkan wawancara dengan Mbak Yan Velia, istri almarhum Didi Kempot, yang bertekad untuk terus merawat dan meneruskan menyanyikan lagu-lagu Didi Kempot bersama masyarakat, bersama siapapun yang ingin bernyanyi. Nah, kesempatan kali ini saya bisa ketemu dengan Mas Erwin Bralingga. Ya. Jadi sebenarnya nama aslinya itu Mas Catur Julheri Winahyo. Dia adalah seorang arranger ya, penata musik. Justru ketika Pak Didi Kempot dan Mbak Yan Velia ini masih agak awal tahun 90-an. Karena itu nanti saya akan minta cerita kepada Mas Erwin bagaimana romantika perjuangan Mas Didi Kempot termasuk dengan Mbak Yan Velia. Pak Erwin, apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak Bambang. Bapak Bambang Ya, gimana masih kabarnya? ini terpaksa harus di rumah, maka daripada nganggur ini membuat kegiatan seperti ini mudah-mudahan ada gunanya. Amin. Nggih, nggih. Mas Erwin masih ngarang lagu terus? Alhamdulillah masih Bapak. Selain ngarang lagu juga Ya. membuat kalau profesi yang di recording itu sebagai arranger, Ya. tapi juga berusaha nyipta lagu dan menyanyi juga Bapak. Menyanyi juga bagus lah. Nanti Nggih, menyanyi lagu Mas Didi Kempot. Nah, nggih. saya mau tanya, itu apa saja pengalaman menarik ketika mendampingi Mas Didi Kempot maupun Mbak Yan Velia ketika rekaman di Semarang waktu itu ya, Mas Erwin ya? Nggih, di Pusaka Rekod Bapak. Ya, monggo Nggih. silakan cerita. Mungkin Anda punya kenangan yang menarik dengan almarhum ini. Kalau kenangan dengan Mas Didi Kempot memang awal mula beliau itu menawarkan lagu Stasiun Balapan itu di Pusaka Rekod, Iya, nggak tahu yang keberapa, tapi saya bilang bagus ke produser waktu itu. Kebetulan saya juga selain sebagai profesi arranger dulu juga iya, sebagai karyawan di Pusaka, Bapak. iya, iya, Jadi tugasnya menyeleksi lagu-lagu yang masuk di Pusaka, iya. saya yang menyeleksi sebagai senimannya. Jadi Jadi, ya. Mas Didi masuk itu saya bilang bagus, produser bilang alah itu keroncong enggak, dangdut enggak gitu. Padahal saya udah bilang bagus. Jadi, Nah, jadi akhirnya nggak direkam di Pusaka Record ya? betul, akhirnya pada waktu ketika sebetulnya Mas Didi awal mula menawarkan lagu di wilayah Jawa Tengah khususnya itu yang saya dengar hampir seluruh studio di Jawa Tengah khususnya di Semarang itu tidak ada yang minat awal-awal. Oh, iya, iya, iya. Terus mulai mau masuk itu kapan? Mulai mau menerima lagu-lagunya Mas Didi itu? Kalau saya tidak salah, jadi dulu itu beliau almarhum ini kerjasama dengan Lokananta, Bapak. Album Oh, Solo Balapan itu diproduksi dengan sistem kerjasama. Tidak tahu yang ya, ya, sebenarnya saya kurang begitu paham, tapi ketika dimunculkan oleh Lokananta, ya. laporan-laporan dari sales ternyata dahsyat bahwa Hmm, Mas Didi mulai ngebum. ya, 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 ya. Mulai terdengar lah baru produser-produser Jawa Tengah itu termasuk produser saya di Pusaka namanya Bapak Hari Wibowo kalau Ya, itu nyari ya. tapi udah terlambat terlambat Terlambat, dan ya, ya, ternyata dipegang dulu oleh Indomusik waktu itu. ya, ya. Terus mulai dapatnya kapan? Pusaka masih bisa dapat nggak? Otomatis Bapak, otomatis ketika beliau sudah mulai naik daun, otomatis kita juga kejar beliau, kejar dalam arti kita Hmm, minta
kita membuat album Ya, untuk beliau gitu. Yang ya. kebetulan waktu itu album yang pertamanya Mas Didi Kempot itu lagu Yuni Yuni. Lagu Yuni Yuni Ada berapa produksi. album yang direkam? Kalau di Pusaka Rekod yang saya tangani itu ada beberapa album Yuni Yuni, Ya, Cuwilantong, Jamu ya, Tresno, ya. Layang Kangen tapi yang versi aransemen saya yang pop. Oh, Layang ya, Kangen ya. yang versi pop bukan yang aslinya tapi terus lagu Minggat versi yang nyanyi Didi Kempot bukan penyanyi asli atau penciptanya. Jadi Ya. terus lagunya Cak Dikin itu Selenco, Benjol. satu lagi lagunya Cak Dikin yang dulu juga sempat ngebum apa itu na 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 itu duet dengan Ya, Mbak ya, Yan ya. Velia. Ya. Oh, Itu jadi Mas Didi Kempot duet dengan Mbak Yan Velia. ya, enggak, maksudnya Mas Didi Kempot itu pernah menyanyikan lagunya Cak Dikin. Pernah Cak Oh, Dikin gitu ya. jadi Selenco Iya. dan apa itu Pak Bambang Itu yang mendem-mendeman. Dudenok gandolane ngati Iya itu. Bukan pegane bukan kowe mendem-mendeman, bukan, bukan. bukan. Itu Eh bukan sekonyong-konyong kodel, bukan ya? bukan yang Dudenok gandolane ngati pegane nyulayani. Iya, Na 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 saya na 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 saya na kenal na lagu na. itu cuma lupa juga. Apa Iya. itu? Iya. Oh, Itu itu lagu yang dan saya baru tahu tuh bahwa lagunya Cak Diki dinyanyikan Mas Didi Kempot juga gitu ya. pernah itu saya yang garap aransemennya semua. Ya, kalau yang paling terkesan Mas Erwin ini dengan lagunya Pak Didi Kempot yang mana? Kalau yang terkesan dari seluruh lagu, saya kok bukan berarti ini aransemen saya, Bapak. Karena Ah, iya, alhamdulillah Ojo Sujono itu sampai sekarang sama player-player yang di lapangan itu salah satu yang masih sering dibawakan oleh seniman-seniman entertain, iya, Bapak. iya, iya. Bapak Erwin masih masih ingat bisa di apa nyanyikan? Mungkin tidak lengkap nggak apa-apa. Saya coba Iya, nyanyikan ini lagunya Mas Didi Kempot yang Ojo Sujono. iya. Bismillah. Aku aku wis ngaku salah. Kondo sak nyatane saka ati ramon ngono lambe geni sing ning ati enggal disirami yo ben adem kaya dek wingi mbok wis aja sujono aja nyeksa raga tresno kuwi mesti ana godha mawa sing ning dodo enggal dileremno ya ben tentrem kaya kek semono ronce-ronce melati penange lawe pupus klopo sing ngelengke nganti tuwa aku isih tresno kowe nadyan ana godha sepira akeh ngaten Bapak. Wah, itu Mas Erwin juga kelihatan menghayati itu. Jadi bukan hanya nyanyi tapi masuk betul, masuk 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 ke hati. Itu. Mungkin Mas Erwin bisa komentar. Itu lagu-lagu Mas Didi itu apa ya? Kalau yang menyanyikan pas bisa kok bisa kena gitu loh. Itu gimana itu ciri-ciri kayak gitu? Karena beliau itu juga seorang maestro, seorang seniman sejati, Bapak. Beliau itu mengarang lagu tentunya dari pengalaman pribadinya beliau sendiri, diungkap lewat sebuah tulisan, dirancang notasinya menjadi sebuah lagu. Jadi ketika itu betul-betul dari riwayat perjalanan kehidupan beliau, otomatis
apalagi beliau menyanyikannya dengan hati, otomatis lagu itu seperti punya nyawa gitu Pak Bambang. Mas Erwin, Ji. dengan sejak kapan apa ya mengikuti Mas Didi sama Mbak Yan Velia itu duet bareng? Di era itu Bapak, kebetulan di era 99 sampai 2005 Bapak. Iya, Ketika saya waktu itu buat lagunya Cak Tikin dan dinyanyikan, ada kisah ketika iya, saya nggarap lagu Minggat, itu lagu ciptaannya Mas Sonic Jos. iya. Saya, Sebentar, Minggat itu yang Sri Minggat itu ya? nggih betul, Sri Ya, Minggat. yang, Sri kowe pancen, nggih. itu suka itu tahun 90-an 2000 awal lah kira-kira ya. 2000 awal. Itu Ya, juga saya ada kisah itu Bapak. Jadi ya, ketika gimana gimana? Ya, saya itu lagu itu saya udah ngincer bagus ini lagu ya, baru naik, saya bilang ini lagu bagus Pak produser ya, gitu. Kembali lagi kadang-kadang saya sering berantem sama produser tentang ya, ini saya ngomong bagus produser jelek. Tapi ya, ya, alhamdulillah masukan-masukan saya lewat perkembangan ternyata lagu Minggat kan langsung naik 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 gitu Bapak. ya, Eh, ya, ada cerita yang mungkin ini juga dari harga lah sekian rupiah. ya, Pertama ya, saya hubungi, ini loh ya, mumpung masih murah hak ciptanya, monggo dihubungi saja gitu, ya, nggak mau. ya, Kedua lagu naik lagi saya hubungin lagi, rupiahnya sudah naik, nggak ya, mau. ya, ya, Suatu ya, ketika Mas Didi Kempot datang ke ya, Pusaka Rekod. ya, Satu ketika Mas Didi datang, produser itu ngomong, kilo Erwin, lagu koyo ngene kok jarene apik. Mas Didi ya. Kempot spontan langsung jawab, "Lho iki kayak ngetop, Bos, aku gelem nyanyi iki." Ngaten itu. Terus Iya, iya, akhirnya iya, iya, dinyanyikan oleh Mas Didi Kempot dengan iya, versi aransemen saya. iya, iya. Kalau yang dengan Mbak Yan Velia, apa lagunya waktu itu? Lagunya itu tadi apa sih judulnya apa ya Bapak ya? Yang Uh, judulnya Selenso, ya, Selenso dan Dudenok Gandol Maning Ati. Nopo nggih ya judulnya? Oh, itu Cinta Tak ah, Terpisahkan. tidak tak terpisahkan. Itu terkenal tuh saat itu nggih. J, itu dua lagu itu juga aransemen saya yang Ya. nyanyi kebetulan Mas Didi dan Mbak Yan Velia. Oh, gitu ya itu J, pengalaman itu. J. Nah, kalau lagu yang dibuatkan Mas Erwin untuk Mbak Yan Velia itu apa lagunya? Itu lagu kebetulan malah saya yang jadi judul lagunya judul albumnya Tum Dundang Bokmu. Oh, tunggu. Masih masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Lagu Tum Dundang Bokmu masih Bapak. Ini Ya, kebetulan saya juga masih masih ya, nyimpen covernya. ya, Ini Bapak, ini Mbak Yan Velia. ya, ya, Kebetulan ya, lagu saya yang Tum Dundang Bokmu ini untuk judul saya yang nyanyi. ya, ya. Gimana coba? Uh, Aduh agak lama. Dundang mbokmu tum, dundang mbokmu tum, dikon bali kowe arep dikawinke. Hmm. Dundang mbokmu tum, dundang mbokmu tum, ngomal-ngomel kok malah nesu. Duh simbol, wis ora jaman dijodoke. Ape elek kere sugih, sing penting kuwi pilihane dhewe. Kira-kira begitu Ya, Bapak refnya. ya gitu. Saya mau Mungkin tanya nih, Mas Erwin. J, Itu kan fenomena Mas Didi Kempot itu kan agak luar biasa ya. J, Artinya J. jalan lama, panjang, bahkan dalam usia yang sudah sudah sangat senior, tiba-tiba J. bisa apa ya, meledak lagi dan mempengaruhi anak-anak muda. Itu fenomena apa itu? Kalau buat saya enggak, fenomena itu di samping satu rezeki, di samping Nah, rezeki ya, tapi juga dari kualitas lagunya beliau memang kembali iya, ke awal tadi Bapak. Kalau sebuah karya mungkin tidak hmm, hanya lagu, kalau sebuah karya betul-betul karena betul-betul dari mungkin dari bahkan pengalaman hidup dan
cara membawakannya pun juga diresapi betul, itu akhirnya menjadi nyawa dan menjadi ngetren gitu Bapak. Itu sudah apa ya, kalau saya bilang ya memang pantas lagu-lagunya beliau itu ngebum. Satu, perjuangan beliau yang konsisten, pasti konsisten perjuangan beliau juga dengan ngarang lagu yang juga konsisten dengan versinya, tidak Mas Didi tidak berusaha untuk mengekor ke si A, si B, tapi menjadi diri sendirinya Mas Didi. Tentunya warnanya Mas Didi Kempot, lagu-lagunya juga hampir semua mirip gitu. Seperti lagu yang Pamer Bojo itu kan juga hampir mirip-mirip ke lagu Layang Kangen itu. Hampir mirip-mirip ke lagu Layang Kangen. Kalau menurut saya fenomenanya ya karena bukan sebuah fenomena Bapak. Jadi ini memang hasil jerih payah dari perjuangan beliau sendiri gitu. Melahirkan karya-karya yang benar-benar spektakuler karena dari riwayat perjalanan dibungkus dengan suaranya beliau yang khas, disempurnakan oleh aransemen yang kebetulan juga cocok pas dengan lagunya, kan Bapak. Ya. Mas Erwin, ini kan dengan kepergian Mas Didi yang mendadak, dengan sambutan masyarakat terhadap lagu-lagunya Mas Didi Kempot yang luar biasa, ini kan pasar besar sekali. Itu kira-kira kalau menurut ramalan Mas Erwin, apakah ini nanti penyanyi terus rame-rame semua mau menyanyikan lagu Mas Didi Kempot, terus produser-produser pada berebut siapa penyanyi-penyanyi mumpung pasarnya masih baik? Gimana menurut analisa Mas Erwin? Kalau saat ini produser pun terbatas Bapak. Jadi kayak sekarang itu seniman itu memang yang khususnya bicara di seni, orang yang punya talenta seni itu tidak seperti dulu. Kalau zaman era sekarang kan harus era dulu kan harus pergi ke sebuah studio untuk ditawarkan lagunya seperti perjalanan Mas Didi juga gitu. Kalau sekarang itu seniman lebih dipermudah karena perkembangan teknologi. Jadi otomatis pun pertanyaan Bapak tadi sudah termasuk diri saya. Termasuk saya pun juga ingin kalau saya memang sudah berjuang juga. Kalau untuk teman-teman lain ini juga udah mulai bermunculan anak-anak muda yang membawakan dengan versi-versi cover. Tentunya mereka-mereka yang memang ngefans sekali, ngefans berat dengan sang maestro Mas Didi Kempot, ngaten Bapak. Ya, tapi persoalannya begini, apakah orang terus bebas saja misalnya bisa menyanyikan lagu Mas Didi Kempot kemudian menjual gitu, tentang hak cipta kira-kira gimana? Nah, ini yang menjadi sementara pembahasan di wilayah komunitas seniman khususnya, karena kebetulan kami juga sebagai pengurus DPD Papri Jawa Tengah, Bapak. Ini juga menjadi hukum yang sebetulnya peraturan undang-undang sudah ada lewat seniman sendiri yang buat di KCI. KCI itu sebuah lembaga manajemen kolektif yang ngurusin hak cipta, melindungi hak cipta, juga membagikan royalti kepada seniman yang sudah mendaftarkan karyanya ke KCI. Intinya seharusnya itu ada etika. Kalau mereka yang mengcover harusnya memang ada hukum gitu, ada hukum untuk membayarkan hak kepada yang menciptakan lagu. Hanya saya pun karena YouTube ini kan bukan di Indonesia Bapak, YouTube itu di Amerika, di luar negeri ya tepatnya, saya juga kurang tahu, tapi hukumnya pun belum terbentuk dengan sempurna karena YouTube pun ngurusnya pun kan juga seluruh dunia mereka diurus. Jadi tentang hukum aturan YouTube hanya mengetahui siapa yang mengupload pertama itu mereka yang mengklaim hak cipta, atau orang-orang yang di YouTube juga ada siapa yang mengaku bahwa itu lagunya itu bisa diklaim ke pihak YouTube. Banyak yang cover itu sebetulnya ada, seharusnya punya etika untuk izin ke penciptanya Bapak.
begitu ya. Sekarang Ji, kalau misalnya kasusnya penciptanya sudah tidak ada, itu gimana? Keluarga atau gimana itu? otomatis jatuh ke ahli waris Bapak. Ahli Kali waris balik ya. itu ahli waris itu keluarga, istri, Ya, anak-anak, ya, hak-hak itu contoh seperti kayak sekarang yang Mas Didi Kempot, kalau orang yang punya etika mau bikin cover itu ya. minimal telepon, Ah, minimal WA, mungkin ya, WA, mungkin SMS ke keluarganya bahwa akan menggunakan ya, lagunya untuk di cover. ya, 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 ya. Nggih. Uh, Keputusannya di keluarga, apakah ada hak royalti untuk Ah, beliau almarhum atau uh, dengan transaksi berapa royaltinya itu kekeluargaan ya, ya, dari ya, ya. mereka. Ngaten Bapak. Emang Nggih. intinya ini yang menjadi termasuk saya sendiri. Kayak saya sendiri YouTube saya itu saya hapus Bapak, karena Oh, justru saya mengupload karya sendiri, saya tidak mendapatkan hak. oh, kok bisa gitu? Karena saya kenal YouTube itu 2015, YouTube Ya, yang bisa dimonetize itu tahun 2015. Saya baru ada teman bahkan tetangga bahwa YouTube itu sekarang bisa diuangkan gitu. Itu oh, saya baru tahu, otomatis karena saya seniman itu tidak fokus ke ya, 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 itu, karena dulu fokusnya hanya ya, produksi, ya, ya, produksi. ya, ya. Setelah saya upload ternyata sudah lebih dulu diupload sama orang-orang. Oh, gitu ya, 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 ya. Mas Erwin, Status J sekarang masih ngarang lagu yang campur sari ini. masih Ya, masih Bapak. yang terakhir apa? Coba, mungkin bisa direngang-rengengkan gitu. Yang ini yang kalau terakhir nggak ada Bapak, saya belum mau Ya, jalan. ya, ya. Yang paling baru lah, yang Yang paling. paling baru, yang paling baru itu lagu Kangen. Ya, gimana, gimana? Iya. Itu dibawakan oleh Echa Paramita, Ya, Endang Paramita, yang kebetulan juga orang Banyumanik, orang Rasamala, ya, tapi ya. domisili di Jakarta. Beliau juga dulu menjadi sindennya OFJ, Bapak. Oh, oke. Operafi Ya, Jadi sinden OFJ pertama ya, di TV itu ya orang Semarang juga ya. itu Mbak Endang. Oh, Mbak ya, ya. Echa Paramita. Ya, Para Muda. Gimana, gimana, coba. Uh, refnya kayaknya saya agak Ya, ingat ya, Bapak. Itu di YouTube saya juga ya, masih ada. ya. Kangen, kangen hati, iki kangen. Na 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 na. Agak lupa syairnya Bapak. Nggak apa-apa. Baik, Oh, Pak Erwin. J, J. Terima kasih ya, kita sudah ngobrol banyak. Nanti lain kali kita ketemu. Saya kira ini membantu kita makin memahami bagaimana sejarah perjuangan sang legenda Mas Didi J, Kempot almarhum dan J, perjuangannya dengan penyanyi-penyanyi yang lain termasuk dengan Mbak Yan Velia. Saya J, kira J. terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan maju terus Amin. para seniman campur Amin. sari. Amin. Ini lahan sudah terbuka lebar. Silahkan manfaatkan sekreatif mungkin dan seproduktif mungkin. Sekali Amin. lagi terima kasih dan tolong tetap dipantau di channel Inspirasi Jawa Tengah. Subscribe, tekan tombol lonceng supaya dapat kiriman video-video terbaru. Terima kasih Siap, Mas Bapak. Erwin, selamat bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Bambang. Terima kasih.